Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagi yang bukanya siang ya, ini saya buatnya siang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bukanya pagi atau malam, disesuaikan aja ya. Selamat pagi, selamat malam gitu. Oke, gimana kabarnya? Sekarang kita pertemuan ke-6 ya. Kita masih belum bisa ketemu lagi. Semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi isi dari materi kita, tidak mengurangi keseriusan kita untuk belajar. Semoga tidak mengurangi itu semua. Dan juga kita harus tetap bersyukur ya, kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan kenikmatan untuk bisa bersama keluarga. Mungkin juga introspeksi diri, kalau sering kita lihat mungkin meme ya, meme yang dulu kita minta libur agak panjang, sekarang dikasih. Saya sebagai anak perantauan pengen nih di rumah sama keluarga agak lama, quality time lah sama keluarga. Sekarang juga dikasih. Ya mungkin sekarang kita ngerasa agak bosan, nggak bisa kemana-mana, agak bosan nggak bisa ketemu sama teman-teman, nongkrong dan sebagainya ya. Kita coba nikmati dulu aja dan sambil bersyukur sambil bersabar lah, bersabar sambil bantu tenaga medis yang sering bilang tetap di rumah aja, biarkan kita yang bekerja dan sebagainya. Nah, teman-teman, di pertemuan ke-6 ini kita coba melanjutkan pertemuan ke-5 dulu ya. Pertemuan ke-5 kemarin kan kita menghitung nih PPh 21 untuk masa Maret. Nah, di masa Maret itu ada tambahan penghasilan berupa jasa produksi. Nah, yang bulan Januari tidak ada penghasilan itu. Terus pada masa Maret juga si Artanti ini penghasilannya bertambah sebesar penghasilan jasa produksi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kalau dulu si Artanti itu penghasilannya di bawah PTKP hasilnya penghasilannya dia tidak kena pajak alias nihil. Nah, kalau yang sekarang pada masa Maret itu yang kita hitung kemarin di pertemuan kelima, penghasilannya melebihi PTKP karena ada penambahan penghasilan di bulan Maret berupa jasa produksi. Nah, sekarang kita kalau sudah kita hitung, maka kewajiban kita adalah menyetorkan PPh yang terutang masa Maret sama melaporkan. Jadi, prosesnya adalah perusahaan memberikan gaji dipotong PPh-nya atau kita hitung berapa PPh-nya yang kita potong dulu terus kita bayarkan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, proses ketiga yaitu kita menyetorkan dulu sebelum kita lapor SPT, kita harus bayar dulu berapa sih tagihannya melalui SSP. Selanjutnya setelah kita bayar baru kita laporkan. Nah, lapor ini sekaligus dengan bukti pembayaran kita melalui SSP. Kalau sekarang itu pakai e-billing. Jadi teman-teman nanti harus ngurus e-fin, kalau yang belum atau yang baru atau perusahaan baru kita harus ngurus e-finnya berapa, itu di KPP, habis itu baru ngurus e-billingnya. Nah, kita langsung aja ya ke penjelasan PPT-nya. Sekarang menyetor dan melaporkan pajak. Nah, di sini untuk yang melaporkan pajak, kita silahkan buka bareng-bareng halaman 59 sampai dengan halaman 72 buku 1 atau buku yang tebal. Nah, di sini kita akan ketemu di halaman 59 itu berupa SSP. SSP dan juga di halaman 60-nya adalah SPT. Nah, sebelum kita ke SPT, kita coba pahami dulu SSP atau surat setoran pajak. Nah, di sini sebenarnya teman-teman kita itu mau bayar pajak pakai bukti yang kita isi dulu, isi pribadi, isi mandiri. Jadi kita sendiri yang mengisi. Nah, di sini untuk NPWP, nama WP sama alamat WP diisi perusahaannya. Yang selanjutnya untuk NOP sama alamat OP biarin kosong. Ini dibiarkan kosong. Yang selanjutnya kode akun pajak dan kode jenis setoran ini silahkan diisi, lihat buku 1 halaman 5 dan halaman 6. Di situ ada kode pajaknya dan di situ juga ada kode jenis setorannya, disesuaikan. Kalau misalnya untuk yang kita mau bayar masa nih, kita mau bayar yang masa, maka kita menyesuaikan untuk 41, berarti halaman 5 ya.
kode jenis pajaknya adalah 411121, kode jenis setorannya adalah 100. Maka uraian pembayarannya bisa ditulis pembayaran pajak PPh 21 masa Maret 2017. Bisa diisi kayak gitu di uraiannya. Atau yang jelas dia menguraikan maksud dari SSP ini apa sih. Nah, nanti kalau misalnya ada yang salah biasanya KPP tetap ngasih tahu. Cuman jangan sampai salah kode akun pajak dan kode jenis setoran di sini. Kalau misalnya nanti pakai e-billing atau electronic billing, itu kalau misalnya di sini sudah salah dan sudah kita kirimkan, maka kita nggak bisa edit ini lagi kecuali kalau kita membuat pembetulan pembayaran. Jadi kita kayak komplain gitu. Nah, yang selanjutnya setelah tadi ya kosong, maksudnya yang nomor di sini masa pajak kita silang. Kalau kemarin kita silang Januari, yang saat ini kita silang Maret karena kita mau melaporkan di bulan Maret. Tahunnya kapan? Adalah tahun 2017. Yang selanjutnya nomor ketetapan juga dibiarkan kosong aja. Jumlah pembayaran. Nah, jumlah pembayaran di sini diisi nominalnya berapa? Terus habis itu diisi terbilang. Misalnya di sini jumlah pembayarannya 1 juta, maka terbilangnya di sini adalah 1 juta rupiah kayak gitu. Jadi dalam bentuk tulisan. Terus diterima oleh yang bagian A di sini diisi sama perbankan, bisa Bank Jatim, bisa BNI. Terus kalau wajib pajak penyetor di sini adalah si perusahaannya. Jadi kapan bukan perusahaannya ya, mohon maaf. Di sini adalah si manajernya, jadi orangnya. Siapa yang melaporkan. Jadi bisa direktur, bisa manajer, bisa kepala bagian keuangan atau kepala bagian perpajakan tersendiri. Yang jelas siapa yang bertanggung jawab untuk mengurusi tentang pajak ini siapa gitu. Nah, kalau di kasus kita itu kan si manajer, berarti di sini diisi manajernya, terus kotanya mana, tanggalnya kapan. Pembayaran itu terakhir dilakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau di sini kita yang laporkan bulan Maret berarti terakhir adalah 10 April 2017. Terus pengisian SPT sekarang. Nah, SSP-nya sudah selesai, kita langsung ke SPT sekarang. Nah, SPT ini di SPT, cara pengisian SPT itu dimulai dari lembar terakhir. Jadi kalau di buku kita itu di halaman 72. Kita mulai yang paling akhir kalau SPT itu sebenarnya. Nah, di halaman 72 itu kan ada bukti pemotongan pajak penghasilan final. Karena di kasus kita belum ada penghasilan final, jadi untuk formulir Romawi 7, ini Romawi 6 ya, Romawi 7 kita tidak usah isi. Jadi halaman 72 itu kosong. Langsung ke halaman 71. Halaman 67 sampai dengan 71. Nah, di halaman itu ada kopnya bahwa bukti pemotongan pajak penghasilan tidak final. Jadi tidak final di sini baru ada di sini. Untuk siapa sih? Untuk di sini. Nah, upah pegawai tidak tetap kepada distributor MLM, kepada petugas dinas dan lain-lain. Nah, PT Dwi Ananda ini kan punya pegawai tidak tetap di bulan Maret, ya kan? Yaitu siapa aja? Melina. Terus siapa lagi? Yang jelas satu orang yang dia tidak kena pajak yaitu si Arianto. Arianto dia masih di bawah PTKP. Jadi untuk menghitung pegawai tidak tetap yang ada di formulir 6 ini itu masih sama kayak yang di Januari kemarin. Gitu ya. Terus selain itu ada Cecep. Nah, mantan pegawai juga ada di sini. Karena apa di sini? Ada loh keterangannya di sini. Kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat kesinambungan, yang tidak bersifat kesinambungan. Terus honorarium atau imbalan kepada anggota Dewan Komisaris, jasa produksi, tatim, bonus atau imbalan kepada mantan pegawai. Nah, di sini yang pertama, identitas penerima penghasilan. Berarti orangnya siapa? Si Melina Widyayanti, si Udayana sama Cecep ditulis di sini.
Kalau dia punya NPWP, tulis NPWP-nya, kalau nggak ada berarti nggak usah diisi. Terus kode objek pajak, lihat juga di halaman 54 atau slide yang sebelumnya tadi. Terus jumlah penghasilan bruto WP, berarti penghasilannya dia kerja berapa hari. Jadi ini nggak beda jauh ya sama yang Januari, bahkan nggak beda sama sekali, kecuali si Cecep. Kalau Januari nggak ada Cecep, kalau Maret ada Cecep. Terus yang di sini identitas pemotong. Maaf ya, kemarin itu saya tulis bahwa di sini adalah perusahaan. Yang benar adalah manajer perusahaan atau direktur perusahaan. Jadi orangnya di sini. Siapa sih yang berhak memotong itu adalah orangnya. Gitu. Terus tanggalnya juga sama. Tanggalnya pokoknya ketika dikasih gaji berarti itu dilakukan pemotongan gitu. Nah, karena ini yang kita mau laporkan itu Maret, jadi tanggalnya karena di kasus kita juga nggak ada kejelasan ya mau digaji tanggal berapa, maka teman-teman di sini bebas mau kasih tanggal berapa asal di bulan Maret. Karena yang mau kita laporkan adalah bulan Maret. Kalau di sini diisi bulan April, berarti nanti terakhir pembayarannya adalah bulan Mei. Nah, gitu. Jadi yang jelas di sini bulannya adalah Maret. Yang selanjutnya di sini untuk formulir lampiran 6 ya. Ini contohnya sudah. Sekarang untuk bulan Maret tidak ada pemotongan PPh final, tidak ada informasi pemindah bukuan sehingga SPT 1721 Romawi 3 sampai dengan Romawi 5 juga tidak diisi. Nanti penjelasannya seperti apa lihat kopnya ya. Kop dari masing-masing lampiran ini. Oke. Yang selanjutnya di lampiran 2, langsung kita masuk lampiran 2, yaitu formulir digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 6. Jadi, yang kita tulis di formulir 6 tadi, kita masukkan semuanya di formulir 2. Gitu. Terus, yang diisi, ya ini ya, saya centang-centang ini aja yang diisi. Terus, setelah itu, ke Romawi 1. Nah, Romawi 1 ini masa ya. Jadi titik 2 ini nggak perlu ada tanggal. Ini memang kosong. Jadi masa ini maksudnya apa? Bulan terus di sininya adalah tahun. Jadi bulan berapa? Bulan 3 2017. Yang disilang adalah masa pajak. Kenapa kok masa pajak? Karena yang kita laporkan adalah masa Maretnya, bukan yang tahunan. Jadi yang tahunan tidak boleh kita silang. NPWP pemotong di sini adalah perusahaannya memotong. Terus yang diisi adalah yang saya centang di sini. Oke, terus yang B, kolom B pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT, JHT serta PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara dan pensiunan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP itu berapa? Ditulis di sini. Kalau 2 tulis 2, kalau 3 tulis 3. Nanti kalau misalnya 3 di sini, angka di sininya 3 orang, berarti di sini adalah total bruto dari 3 orang di sini. Nah, karena kita kan cuma 1, berarti total dari bruto 1 aja. Kalau ada loh ya, kalau nggak ada berarti di sini adalah 0. Berarti di sininya adalah 0. Oke. Terus yang selanjutnya, ini adalah SPT induk. Nah, kita kan tadi mulai dari lampiran 6, lampiran 2, terus lampiran 1, sekarang ke lampiran induk. Lampiran induk itu ada di halaman 60. Ada di halaman 60 untuk kasus Maret kita. Masa pajak diisi Maret 2017, SPT-nya normal, bukan pembetulan karena kalau pembetulan itu sifatnya dia misalnya sudah ada kita laporkan entah karena kesalahan kita atau karena apa atau memang kita pengen memperbaiki, maka di sini baru ada disilang pembetulan ke berapa 1 2 3 kayak gitu. Nah, di sini diisi oleh petugas pajaknya, nggak perlu kita. Terus NPWP-nya di sini adalah perusahaan, bukannya si manajer ya, tapi perusahaan. Terus yang kita isi adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk masa Maret ada tambahannya, yaitu yang ke-6. Nah, di induk di halaman 60 itu yang nomor 6, ada mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tatim, bonus atau imbalan lainnya. Jadi mantan pegawai masih dapat fee ya, beda sama mantan yang lainnya. Terus yang selanjutnya
Nah, tinggal dijumlah di sini, diisi seperti kemarin juga. Yang selanjutnya di sini halaman, nah, jadi yang diisi saya lingkari merah-merah ini aja ya yang diisi ya. Jadi kalau di sini berarti 16 tadi totalnya, terus nomor 15 tinggal diisi. Berarti dari kolom 11, kolom 6 dikurangi dengan kolom ke-14 gitu. Jadi angka 11 di sini nomor 11, kolom 6 ini berarti kan kolom ke-6. Terus dikurangi dengan angka 14 karena 14-nya 0, berarti di sini adalah 11 dikurangi 14 tetap hasilnya sama seperti yang baris ke-11. Yang selanjutnya NPWP pemotong di halaman 61 yaitu diisi NPWP-nya perusahaan. Yang selanjutnya lampiran. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan ya. Bu, apa bedanya nomor 1? Apa bedanya nomor 1 sama nomor 2 ini, Bu? Ini kan sama-sama dengan lampiran satunya. Nah, kalau masa yang kita laporkan, itu yang disilang cuma untuk satu masa pajak aja. Jadi formulir 1721 yang ada di halaman 62 itu kan cuma ada satu. Cuma ada satu lembar aja. Berarti di sini silang, terus di sininya angka 1. Terus setelah itu, sebentar ya, saya coba cas dulu laptopnya. Nah, kalau yang selanjutnya di sini yang untuk 1 tahun pajak, 1 tahun pajak berarti nanti itu baru dilaporkan biasanya itu ada di bulan Desember. Jadi Desember itu dia melaporkan 2 formulir lampiran satunya itu 2. Jadi yang satunya masa Desember, yang satunya itu 1 tahun. Jadi ada 2 nanti. Tapi kalau masa aja Januari sampai November itu cuman ada di nomor 1 aja yang disilang gitu. Terus di sini pemotong itu adalah si manajernya. Terus ini adalah link pengisiannya. Kalau teman-teman kemarin sudah saya kasih juga, terus nanti saya kirim ke videonya, terus kirim video ini bisa klik YouTube. Link YouTube-nya. Ini umum kok, bukan saya buat sendiri ya. Oke, setelah ini kita masuk ke video kedua yaitu tentang cara pengisian di Excel-nya seperti apa. Oke, terima kasih untuk video pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.